Kenalkan, nama saya Inocentia Marbun, NIM 2123002, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pesantren lembaga pendidikan Islam. Bahasan teori yang pertama itu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik. Yang pertama efisiensi, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat keadilan dalam alokasi dana pendidikan. Kedua itu teori akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas keuangan di pesantren harus didasarkan pada aturan anggaran. Yang kedua, prinsip transparansi dan keadilan dalam akuntabilitas keuangan pesantren harus tetap dijunjung tinggi. Yang ketiga itu isu-isu dalam pengelolaan keuangan pesantren. Yang pertama, keterbatasan kemampuan manajer, fasilitas, dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen kelembagaan. Yang ketiga, pengelolaan kelembagaan pesantren yang masih tradisional. Yang keempat, kebutuhan keuangan yang selalu menjadi kendala. Yang keempat itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, stakeholder merasa tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, komponen transparansi mempertanyakan proses penganggaran dan implementasi akuntabilitas. Yang ketiga, berbagai reformasi dapat mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas transparansi dalam layanan publik lokal. Kasus yang dibahas itu dalam artikel ini faktanya yang dibahas adalah kondisi pengelolaan keuangan dan di pesantren, sedangkan teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dan konsep transparansi serta akuntabilitas diadopsi dari literatur sebelumnya. Objek penelitian atau sampelnya yaitu terdiri dari 116 responden, terdiri dari pemimpin pesantren, kepala subbagian, guru, staf akuntansi dan keuangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan pesantren. Teknik analisis data yang pertama itu penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria pemimpinan pesantren, kepala subbagian, guru, dan staf akuntansi atau keuangan terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Hasil penelitian. Yang pertama, penerapan prinsip transparansi sudah dilakukan dengan menggunakan dokumentasi anggaran dan informasi yang mudah diproses melalui website. Yang kedua, akuntabilitas keuangan pesantren dijelaskan bahwa laporan keuangannya disajikan secara periodik. Kesimpulan, yang pertama, pengelolaan keuangan pesantren tidak terlalu rumit karena merupakan lembaga swadana yang tidak memerlukan laporan jawaban keuangan yang rumit kepada pemberi dana. Yang kedua, namun mengingat besarnya dana yang diterima dari masyarakat untuk mendukung kegiatan pesantren, maka pelaporan keuangan dan transparansi harus tetap dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga, penilaian ini menyajikan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang keempat, hasil penelitian menemukan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penggunaan dokumentasi anggaran dan ketersediaan informasi di website. Yang kelima, dari segi akuntabilitas, pesantren menyajikan laporan keuangan berkala kepada pemilik, namun pelaporannya tidak sesuai dengan akuntabilitas yang tepat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.